Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Maka, mengikuti aroma itu, Yang Chen tiba di bagian terdalam terowongan rahasia itu. Disinilah, di bagian terdalam terowongan rahasia, Yang Chen melihat pemandangan yang mengejutkan. Makhluk hantu besar berdiri tegak di sini, dengan tanduk ganda di kepalanya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya melambai-lambai di tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Yang terpenting, ia punya 3 mata. 2 lainnya normal, tetapi 1 mata yang tumbuh di tubuhnya sangat menakutkan, memancarkan rasa takut yang luar biasa. Ketika Yang Chen melihat ini, dia berhenti sebentar, lalu menahan napas dengan cepat, dan menyembunyikan aromanya agar tidak ketahuan. Tuan, bawalah penguasa langit penipu ini dan gabungkan dengan dinding. Maka makhluk hantu itu tidak akan bisa menemukanmu, tombak dewa pembantai tertawa di dalam menara dewa iblis. Yang Chen bertanya dengan heran, apa maksudmu? Tuan, waktu Tuan baru saja memenjarakan penguasa langit penipu itu di sini, aku menindasnya tanpa ampun. Hehe, sekarang dia tunduk padaku, dan aku sudah tahu beberapa kemampuannya. Silakan gunakan saja, aku jamin tidak akan ada masalah, kata tombak dewa pembantai. Yang Chen merasa cukup tenang dengan tombak dewa pembantai. Sambil memegang penguasa langit yang menipu, ia segera menyadari kekuatannya dan mengarahkannya ke dinding. Penguasa itu memancarkan cahaya redup, menyatukannya sepenuhnya dengan dinding. Makhluk hantu besar itu tampaknya menyadari sesuatu, dan melihat sekeliling, Tuan hantu, apa yang terjadi? Tanya para kultivator sekte hantu ganas di dekatnya. Dengan wajah datar, makhluk hantu raksasa itu berkata, bukan apa-apa, tadinya seperti ada seseorang di tempat itu, tapi sekarang sepertinya hanya ilusi. Ngomong-ngomong, kenapa mutiara Dewa Laut belum dibawa kembali? Apa yang kalian lakukan? Melihat sekte hantu ganas bersama dengan makhluk hantu besar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu hampir saja. Jika dia tidak menggunakan penguasa langit yang menipu tepat waktu, penyamarannya mungkin akan terbongkar. Aura yang terpancar dari makhluk hantu raksasa ini memberinya perasaan yang mirip dengan menghadapi para ahli surgawi. Orang ini pastilah Ghost Venerable, kan? Namun, Ghost Venerable ini tampaknya hanya memiliki cangkang, dan meskipun tampak berada di level Venerable, kekuatan opresifnya jauh lebih lemah. Seharusnya ia jauh dari mampu mengerahkan kekuatan tempur level Celestial. Meski begitu, kekuatan Ghost Venerable ini masih belum bisa dibandingkan dengan para ahli tahap pencerahan biasa. Karena, menoleh ke samping, Yang Chen mendapati sekelompok besar ahli manusia, semuanya terikat erat, tubuh mereka tunduk pada berbagai larangan, ditempatkan tidak jauh darinya. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat para ahli dari Sekte Taiyi seperti Yuan Ming dan Ling Yu, Wu Jun dari Sekte Tongtian, serta Zhang Chengfeng dan yang lainnya dari Pulau Bintang Luo, serta Sekte Awan Langit mereka. Puluhan pakar alam pencerahan, semuanya master tingkat Raja Dao, telah ditangkap, membuat kulit kepala Yang Chen geli. Tidak mungkin, hampir semua ahli tingkat Raja Dao ada di sini, dan mereka telah ditangkap. Betapa mengerikannya. Sekalipun Yang Chen tetap tenang, dia bingung harus berbuat apa sekarang. Berapa kekuatan tempur Ghost Venerable sekarang? Yang Chen merenung, tidak dapat memahaminya. Kalau sudah di tahap nirvana, tidak akan ada yang bisa ia lakukan untuk menolong. Peta kehancuran gunung dan sungai tampaknya menyadari kebingungan Yang Chen, dan berkata, Yang Mulia hantu belum mencapai tahap nirvana dalam hal kekuatan. Ia berada di puncak tahap pencerahan, tetapi memiliki ranah yang jauh lebih kuat daripada tahap pencerahan. Jadi, bahkan jika semua ahli tahap pencerahan ini bersatu, mereka mungkin tidak sebanding dengannya. Selain itu, saya merasa para ahli tahap pencerahan ini mungkin tidak melawannya bersama-sama, melainkan datang ke sini satu persatu, hanya untuk ditawan oleh Yang Mulia Hantu. Apa yang ingin dilakukan Yang Mulia Hantu dengan menangkap mereka? Yang Chen bingung. Peta kehancuran gunung dan sungai mengatakan, saat itu, dia hanyalah seorang Ghost Venerable yang ditekan begitu saja oleh kepala keluarga kami. Tidak seperti manusia, tubuh roh yin yang seperti hantu tidak dapat mempertahankan kultivasi mereka tanpa membocorkannya ketika mereka disegel dalam waktu lama. Setelah bertahun-tahun kebangkitan, kultivasi Ghost Venerable telah sangat menurun, dan ia membutuhkan banyak pengisian ulang untuk memperkuat kekuatannya. Saya khawatir ia menganggap para ahli manusia top ini sebagai suplemen. Yang Chen sedikit terkejut dan mulai merenungkan langkah selanjutnya. Jika Ghost Venerable hanya memiliki kekuatan tahap pencerahan, dia mungkin masih memiliki kesempatan bertarung jika dia bisa menyelamatkan manusia ini dan menghadapi Ghost Venerable. Bagaimanapun, peta kehancuran gunung dan sungai sangat masuk akal. Ghost Venerable menangkap para ahli tingkat Raja Dao ini secara berkelompok, dan akan sulit menentukan siapa yang akan menang jika mereka semua menyerang Ghost Venerable secara bersamaan. Pada saat ini, dendam pribadi harus dikesampingkan, karena masalah Netherworld adalah hal yang paling penting. Tuan Penguasa Hantu, waktunya hampir tiba. Sebagian besar orang di terowongan rahasia telah dievakuasi. Hanya sedikit yang berhasil lolos. Bisakah kita mulai mengonsumsi suplemen ini sekarang?
Jika Anda kembali ke alam yang mulia surgawi, kita dapat menghubungi Netherworld dan begitu gerbang Netherworld dibuka di sini, kehancuran alam ini akan segera terjadi, kata beberapa anggota Sekte Hantu Ganas, memuja Yang Mulia Hantu. Kalian manusia, niatnya jelas. Kupikir Sekte Hantu Ganas hanya menyembunyikan niat jahat, tapi aku tidak menyangka kalian ternyata bersekongkol dengan ras asing ini, geram Wu Jun, kalian bahkan ingin menghancurkan dunia kami. Sang hantu yang mulia melambaikan tangannya, dan tangan hantu raksasa segera menamparkan Wu Jun. Terikat oleh berbagai larangan, Wu Jun tak mampu melawan tangan hantu itu. Ia ditampar hingga menyerah, meronta dengan erangan perlawanan yang teredam. Dengan suara dingin, Yang Mulia Hantu berkata, saya telah disegel di sini selama bertahun-tahun, jadi akan agak sulit bagi saya untuk kembali ke alam yang mulia surgawi. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengonsumsi suplemen ini. Namun, sekarang setelah saya terbangun, gerbang Netherworld akan terbuka cepat atau lambat. Kalian semua telah memberikan kontribusi yang luar biasa dan akan saya rekomendasikan untuk bergabung dengan Netherworld. Namun, untuk mengonsumsi suplemen ini sekarang, saya merasa masih terlalu dini. Saya merasa gelisah. Keturunan yang tak terhitung jumlahnya yang saya kirim sebelumnya tampaknya telah musnah dan tidak kembali dengan selamat ke tubuh saya. Bagaimana mungkin? Semua ahli Daoking ada di sini, dan kita mengingatnya tanpa kesalahan. Kecuali yang sudah meninggal, semua orang ada di sini. Sedangkan untuk para ahli Dao Monark itu, keturunanmu bisa dengan mudah membunuh mereka. Tidak mungkin keturunanmu terbunuh, kata beberapa orang dari Sekte Hantu Ganas. Ghost Venerable merenung sejenak, apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi demi kehati-hatian, jangan terburu-buru mengonsumsi suplemen ini. Ngomong-ngomong, aku pernah kehilangan 3 tetesan darahku di sini. Pertama, izinkan aku mengambil harta karun itu. Saat dia selesai berbicara, beberapa mata Ghost Venerable tertutup secara bersamaan. Kemudian, 4 manik-manik berwarna darah yang berkilau tiba-tiba muncul di tubuh Yuan Ming dan Ling Yu. Manik-manik ini muncul dan berkumpul di depan Yang Mulia Hantu. Yang Chen menatap tajam ke arah mereka, bukankah itu manik darah yang sama persis dengan yang dipegangnya? Dia ingat bahwa ada total 5 manik darah. Pada saat itu, kultivator setan Mohe Daoren dan Ling Hua Daoren juga tengah mencari manik-manik darah ini, namun ia cukup beruntung akhirnya berhasil memperoleh salah satunya. Sekarang tampaknya Sekte Tai telah melakukannya dengan baik, karena Ling Yu dan Yuan Ming benar-benar telah mengumpulkan keempat manik darah lainnya bersama-sama. Hah, tunggu, seru Yang Chen tiba-tiba. Barulah sekarang dia menyadari bahwa keempat manik itu mengarah langsung ke arah sang hantu penguasa tertinggi, dan dia sendiri juga mempunyai manik darah di tubuhnya. Manik darah ini, Yang Chen merasakan anomali manik darah saat dia menegangkan seluruh tubuhnya. Ia ingin menuju ke arah Ghost Venerable Sovereign, tetapi dia menemukannya tepat pada waktunya, dan dengan jentikan tangannya, menekan manik itu. Sekarang, Ghost Venerable Sovereign menyipitkan matanya sedikit, melihat 4 manik darah di depannya, mengapa hanya ada 4? Mungkinkah manik kelima masih jauh dari sini, dan butuh waktu untuk sampai? Beberapa penggarap jahat menyarankan. Ghost Venerable Sovereign menggelengkan kepalanya, bukan itu. Aku jelas merasakan ada manik darah lain tak jauh dariku, tapi sepertinya ditahan seseorang, jadi manik itu tak sampai padaku. Saraf Yang Chen tegang. Tidak bagus. Dia menarik napas dalam-dalam, panik, tahu bahwa keadaan mungkin akan menjadi lebih buruk. Kalau terus begini, Ghost Venerable Sovereign pasti akan menemukannya. Rupanya, penguasa hantu telah merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang kehadiran Yang Chen di sini. Semuanya bermuara pada manik darah ini. Pada saat ini, Ghost Venerable Sovereign mengaitkan jari-jarinya, dan manik darah yang ditekan Yang Chen merasakan gerakan tersebut dan langsung mencoba melepaskan diri dari penindasan Yang Chen. Yang Chen dengan paksa mendorongnya ke bawah, tetapi saat itu Ghost Venerable Sovereign sudah merasakan sesuatu yang menarik dan langsung melancarkan serangan cakar. Saat dia menyerang dengan cakarnya, aura mematikan yang terpancar dari Ghost Venerable Sovereign menyapu ke arah Yang Chen. Orang lain tidak dapat memahami sepenuhnya kejadian ini, hanya Yang Chen dan Ghost Venerable Sovereign yang tahu apa yang sedang terjadi. Yang Chen tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya, jadi tanpa basa-basi lagi, dia melemparkan manik darah, menghancurkan tembok penipuan yang ditawarkan oleh penguasa langit penipu, dan bergegas menuju para kultivator yang tertindas. Setelah menerima manik darah, wajah Ghost Venerable Sovereign menampakkan kegembiraan, tetapi saat dia melihat Yang Chen, ekspresinya langsung berubah muram. Hah! Ghost Venerable Sovereign tiba-tiba berseru, memperhatikan tindakan Yang Chen, dan berteriak dengan marah, beraninya kau. Yang Chen berusaha menyelamatkan yang lainnya. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia telah kehilangan melon itu karena mencoba mengambil biji wijen. Jika semua pembudidaya manusia ini dilepaskan, itu akan menjadi masalah serius. Yang Chen berusaha menyelamatkan orang. Awalnya, ia merasa kurang percaya diri, tetapi kini ia tak punya pilihan selain mencobanya. Manik darah itu diambil kembali oleh Ghost Venerable Sovereign, menarik perhatian beberapa kali, yang memberinya kesempatan untuk mengatur napas.
Yang Chen mengaktifkan murid ilahi Lingqi, dan larangan itu sepenuhnya memasuki matanya. Kemanapun niat Dao-nya pergi, satu sentuhan akan membuka larangan tersebut. Setelah diselamatkan, para kultivator tingkat Raja Dao menghela napas lega. Awalnya, ketika satu atau dua Raja Dao diselamatkan, mereka hanya ingin melarikan diri. Namun, ketika mereka melihat lebih dari selusin Raja Dao diselamatkan dalam sekejap mata, mereka menjadi percaya diri. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Bantu aku menyelamatkan orang-orang, teriak Yang Chen. Ya, lepaskan kami, dan bersama-sama, kita akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Raja Dao lainnya juga cemas. Para Raja Dao yang terbebas ini tidak berani menunda dan mulai membuka larangan dengan cepat. Kekuatan terletak pada jumlah. Lebih dari selusin orang bekerja sama, dan dalam sekejap mata, puluhan Raja Dao berhasil melepaskan diri dari tekanan batin mereka. Hahaha, adik Yang Chen, aku tak pernah menyangka kita akan diselamatkan olehmu. Aku, Wu Jun, berutang budi padamu, kata Wu Jun tulus. Yuan Ming juga berkata tanpa ekspresi, anggap saja aku berhutang budi padamu. Ekspresi Ling Yu tak terduga, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa berkata, Yang Chen, kau menyelamatkanku kali ini. Anggap saja aku berhutang nyawa padamu. Banyak kultivator tingkat Raja Dao, yang memang memiliki rasa terima kasih dan permusuhan yang jelas, telah diselamatkan oleh Yang Chen. Meskipun mereka pernah berselisih dengannya di masa lalu, mereka tahu bahwa mereka berhutang nyawa padanya saat ini. Melihat para Raja Dao ini mengesampingkan dendam masa lalu dan bersatu melawan musuh bersama para hantu Netherworld, Yang Chen juga menghela napas lega. Orang-orang ini masih tahu apa yang paling penting. Kini, Han Feng dan yang lainnya berdiri di samping Yang Chen, tertawa, Yang Chen, senang sekali kau datang. Kami pikir kali ini sudah selesai. Karena kita sudah bersama, mari kita kalahkan yang mulia hantu ini. Tapi kita tidak boleh meremehkannya. Dia sangat kuat, dan kita sudah cukup menderita tadi, kalau tidak, kita tidak akan tertindas di sini. Yang Chen tersenyum ramah, tidak membiarkan kata-kata orang lain membuatnya sombong. Namun, ia melirik Wan Heng di sebelah Han Feng dan masih merasa dihina olehnya, yang membuat alisnya berkerut. Bahkan Ling Yu, yang pernah ingin membunuhnya, tahu bahwa ia berutang nyawa padanya setelah diselamatkan olehnya. Namun, Wan Heng tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Yang Chen tak bisa menahan diri untuk tidak waspada, orang seperti ini berpikiran sempit. Meskipun ia telah menyelamatkan Wan Heng mungkin tidak benar-benar berterima kasih padanya. Sayang sekali aku tidak menganggap serius peringatan Zhang Su pada awalnya, dan tidak terlalu memperhatikannya. Jika aku lebih berhati-hati terhadap sekte hantu ganas, situasinya akan lebih baik sekarang, kata Han Feng, menyalahkan dirinya sendiri. Yang Chen memikirkan Zhang Su, melihat sekeliling, dan bertanya, di mana Zhang Su? Dia punya firasat buruk. Bagaimanapun, Zhang Su hanyalah seorang kultivator tingkat Dao Monarch. Zhang Su dan para Raja Dao lainnya telah, Han Feng dan beberapa kultivator tingkat Raja Dao tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam amarah. Rasa dingin menjalar di hati Yang Chen, diikuti gelombang amarah. Zhang Su dan beberapa Raja Dao lainnya, meskipun tidak kuat, setia dan membantunya. Namun kini, mereka telah mati di tangan penguasa hantu ini. Dia tidak akan pernah memaafkan ini. Pada saat ini, melihat para kultivator manusia yang susah payah diperoleh akhirnya terbebas, amarah dari Ghost Venerable Sovereign pun ikut tersulut. Kalian semua, geram Ghost Venerable Sovereign dengan ganas. Tuan Hantu, semua orang ini telah dibebaskan, dan kami khawatir kami tidak akan mampu melawan mereka. Ayo kita kabur, kata beberapa kultivator sekte hantu ganas dengan gugup. Jika ini awal mulanya, penguasa hantu yang mulia akan menghargai hidupnya dan berbalik untuk pergi. Namun, kini amarahnya telah sepenuhnya tersulut. Kabur. Nggak perlu. Sekarang setelah aku mendapatkan kembali tetesan darahku, apa gunanya ada puluhan kultivator tingkat Raja Dao? Aku tetap akan membuat mereka semua binasa di sini hari ini dan menjadi pelengkapku. Saat percakapan berakhir, kelima manik darah yang mengambang di tangannya langsung menyatu. Kemudian, mereka berputar, membentuk manik elips berbentuk roda, dan di tepi manik elips tersebut terdapat kelima manik darah yang sebelumnya. Sebuah alat ilahi tertinggi telah lahir, dibentuk oleh 5 manik darah. Ekspresi Yang Chen dingin, teringat dalam hatinya bahwa tidak heran ia selalu tidak menyukai manik darah itu. Rasanya seperti benda jahat, dan sekarang, melihat bahwa itu berasal dari penguasa hantu, bagaimana mungkin itu tidak jahat? Ghost Venerable memegang tetesan darah, sakinya meningkat pesat, dan lapisan roh yin hantu mengelilinginya. Kalian semua manusia harus mati, kata Ghost Venerable dengan dingin. Di sisi manusia, Yuan Ming memimpin dan berkata dengan dingin, makhluk jahat, sekaranglah saatnya kau mati dengan patuh. Tadi kami ceroboh dan kau menangkap kami satu persatu, apa kau pikir kami takut padamu? Kita harus mengesampingkan dendam masa lalu, bersatu, dan mengalahkan makhluk hantu ini untuk mencegah bencana lahir. Dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu, Yuan Fei menunjukkan keberanian dan kepemimpinannya yang sesuai dengan kekuatan dan statusnya.
Dengan selesainya pidatonya, semua Raja Dao yang Maha Kuasa bersatu dan membentuk kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Kekuatan seperti itu lahir, dan tak seorang pun takut menghadapi Ghost Venerable lagi. Namun, Ghost Venerable telah memperoleh kepercayaan diri setelah memperoleh tetesan darah dan masih memiliki gagasan untuk melawan di hadapan begitu banyak Dao King Powerful Honest. Yang Chen, kau harus berhati-hati. Hantu mulia ini adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Alat ilahi tertinggi di tangannya benar-benar berbeda dari yang ada di tanganmu. Alat ilahi tertinggi ini sangat cocok dengannya, dan dengan harta ini, kekuatannya setidaknya bisa berlipat ganda. Jangan berpikir kau pasti menang hanya karena kau memiliki lebih banyak orang, kata peta penghancur gunung dan sungai. Yang Chen tentu saja menyadari hal ini, tetapi orang lain tidak berpikir demikian. Yuan Ming kemudian mengeluarkan perintah dan meraung, semuanya, serang bersama, lepaskan niat Dao kalian dan tekan hantu mulia ini. Para Maharaja Dao pun menuruti perintah tersebut, memancarkan niat Dao mereka dan mengubahnya ke dalam wujud fisik, lalu menekannya hingga terbentuklah gelombang niat Dao yang bergejolak dan menakutkan. Yang Chen juga memancarkan niat Dao-nya dan mencampurnya dengan yang lain. Sambil bekerja keras untuk menekan Ghost Venerable bersama orang lain, ia mengamati metode Ghost Venerable. Saat pikiran ini berlanjut, tiba-tiba, Ghost Venerable bergerak. Begitu banyak niat Dao dari Raja Dao ditekan bersama, dan Ghost Venerable masih memiliki kesempatan dan kekuatan untuk bergerak. Dia mengeluarkan raungan suram, diikuti oleh beberapa tawa sinis, dan kemudian gelombang jiwa yin yang dahsyat mula-mula menyerbu ke arah mereka, lalu Ghost Venerable, yang memegang tetesan darah, berputar dan menyerbu bagai kilat ke arah Raja Dao, melancarkan serangan cepat, dan setelah terdengar ledakan keras, tubuh Raja Dao langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah, bahkan tidak memiliki sarana dan kemampuan untuk melawan. Bahkan niat Dao pun berubah menjadi ketiadaan di bawah serangan kuat tetesan darah, hancur total menjadi gelembung-gelembung. Seorang Raja Dao yang maha kuasa gugur dalam pertempuran, yang membuat Raja Dao lainnya sedikit takut, tetapi tidak terlalu memengaruhi moral mereka. Namun hal-hal kejam terus terjadi. Saat tetesan darah berputar dan menembus tubuh Raja Dao, ia mengikuti dari dekat tubuh Raja Dao lainnya. Bang! Niat Dao sama sekali tidak mampu menghalanginya. Bahkan niat Dao dari seorang Raja Dao yang maha kuasa pun rapuh dan mudah terkoyak seperti kertas tipis. Itu berubah menjadi kabut darah lagi. Selama tetesan darah itu menyentuh sang Raja Dao yang maha kuasa, kematian tidak dapat dihindari. Yuan Ming dan dua orang terkuat dalam peringkat Dao Agung lainnya akhirnya terkejut. Tidak bagus, cepat mundur. Yuan Ming memucat dan menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan jika jumlah mereka lebih banyak dari musuh, mereka akan segera dikalahkan. Dalam waktu singkat, dia meneriakkan ini, dua Raja Dao lainnya telah berubah menjadi ketiadaan di bawah tetesan darah. Serangan tetesan darah itu sangat lugas, sekadar cara menyerang yang brutal, tetapi kemanapun ia pergi, tak seorang pun dapat menghentikannya. Orang ini memiliki alat ilahi tertinggi, dia terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Beberapa Raja Dao yang kuat sudah ketakutan dan ingin menyerah bertarung. Yuan Ming sangat marah, apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir kabur adalah akhir? Kukatakan saja, hari ini pilihannya kita mati atau dia mati. Jika kita benar-benar kabur, kota 10.000 hantu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Wilayah manusia kita sama sekali tidak akan membiarkan roh yin dan makhluk hantu ini membuat kekacauan. Sekaranglah saatnya kekuatanmu dibutuhkan, dan mereka yang berani mundur tidak akan menyebut diri mereka manusia. Ketika Yang Chen mendengar kata-kata Yuan Ming, kesannya terhadapnya banyak berubah. Tampaknya orang-orang dari Sekte Tai mampu berdiri tegak di 12 negara selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Seperti Yuan Ming, meskipun ia mudah memiliki pikiran egois pada beberapa masalah pribadi, tidak dapat disangkal bahwa ketika dihadapkan pada peristiwa besar, penanganannya akan sangat tegas dan benar. Pada pendekatan besar, pilihan Yuan Ming memuaskan Yang Chen. Pada saat yang sama, Ling Yu juga berkata dengan marah, aku, Ling Yu, juga menyampaikan kata-kataku di sini. Hari ini, aku yang mati atau anggota sekte hantu jahat ini yang mati. Aku tidak akan pernah membiarkan ras asing merajalela di wilayah manusia kita. Mendengar tekad Ling Yu dan Yuan Ming, para Raja Dao kuat lainnya juga ikut terangkat moralnya. Benar sekali, dengan saudara Yuan Ming dan saudara Ling Yu yang mengambil sikap, mengapa kita punya alasan untuk mundur dan tidak melawan? Hari ini, pilihannya adalah, yang mulia hantu ini mati, atau kita yang mati. Para Raja Dao yang berkuasa ini sedang dalam suasana hati yang gembira, dan moral mereka bangkit lagi, sehingga situasi tampaknya telah pulih. Namun, kewaspadaan Yang Chen tidak berkurang. Peta penghancuran gunung dan sungai baru saja mengingatkannya bahwa setelah Ghost Venerable mendapatkan tetesan darah, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia tidak terlalu memikirkannya saat itu, dan pertempuran sudah dimulai. Kini hasilnya hampir terungkap, peta kehancuran gunung dan sungai ternyata benar.
Bagaimanapun, ia telah bertarung melawan hantu Netherworld, dan penilaiannya terhadap Ghost Venerable tidak salah, tetapi sangat benar. Yang Chen tahu bahwa jika dia melangkah maju secara membabi buta, bahkan dia pun akan berakhir seperti Raja Dao lainnya. Dan sekarang apa yang dia katakan tidak ada artinya, dan dia hanya bisa berkonsultasi dengan peta penghancuran gunung dan sungai. Bagaimana aku bisa melawan hantu mulia ini dengan tetesan darah? Tanya Yang Chen bingung. Peta penghancuran gunung dan sungai berkata, Yang Chen, kau sendiri tidak sebanding dengan yang mulia hantu ini, tetapi dengan aku di sisimu, bukan tidak mungkin untuk menemukan titik terobosan dan bergabung dengan yang lain untuk membunuh yang mulia hantu. Bagaimana caranya? Tanya Yang Chen. Sangat mudah, cukup rebut tetesan darah, lalu langsung gunakan aku untuk menekan tetesan darah. Tanpa tetesan darah, kau bisa bergabung dengan yang lain untuk menekan tubuh Ghost Venerable menggunakan Dao Inten, dan tubuhnya akan langsung hancur, kata Mountain and River Destruction Map. Merebut tetesan darah. Dengan apa? Tanya Yang Chen heran. Peta kehancuran gunung dan sungai berkata, apa yang awalnya ditakuti oleh hantu mulia? Dan apa yang dia minta seseorang untuk cari? Maksudmu, mutiara Dewa Laut? Yang Chen ragu sejenak. Saat itu, guruku Hua Qingfeng menggunakan mutiara Dewa Laut untuk menciptakan langit dan bumi, memusnahkan roh yin dan makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia hantu ini hanyalah salah satu dari mereka yang tertindas, kata peta penghancur gunung dan sungai. Sejujurnya, dulu, bahkan roh-roh yin yang lebih kuat dari yang mulia hantu ini pun pernah ditekan dan dibunuh oleh guruku menggunakan mutiara Dewa Laut. Yang mulia hantu ini, hehe, hanya beruntung, karena baru saja disegel tetapi belum jatuh. Bahkan jika kau tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mutiara Dewa Laut, menekannya untuk sementara dan merebut tetesan darah itu bukanlah hal yang mustahil. Peta kehancuran gunung dan sungai menjadi semakin mirip manusia, bahkan menunjukkan emosi dalam ucapannya. Yang Chen juga menyadari perubahan itu. Namun, ketika teriakan orang lain bergema, ia harus tersadar dari lamunannya. Mereka melihat seorang ahli alam pencerahan dari Sekte Awan Langit terkena tetesan darah dan langsung hancur berkeping-keping. Melihat ini, Yuan Ming meraung marah, memimpin serangan. Hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi ia tahu betul bahwa jika ia tidak bertindak sendiri sekarang, tidak akan ada orang lain yang berani melakukan apapun. Saat itu, keadaan akan bertambah buruk. Yuan Ming yang memimpin dan Ling Yu mengikuti di belakang meningkatkan moral banyak orang. Sebagai sosok kuat yang terdaftar dalam peringkat Dao Agung, Yuan Ming dan Ling Yu tidak selemah itu. Baru saja, mereka melihat beberapa ahli Raja Dao terbunuh langsung oleh tetesan darah, dan dari samping, mereka juga telah menemukan beberapa petunjuk. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi tetesan darah secara langsung, dan mereka harus segera menghindarinya. Ketika Yuan Ming dan Ling Yu melangkah maju, Yang Mulia Hantu secara alami menyerang dengan tetesan darah. Namun, mereka telah bersiap dengan baik, dan berhasil menghindari tetesan darah dengan sekejap. Melihat situasi ini, Wu Jun tersadar, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa ia terlalu takut tadi. Selama mereka bisa menghindari tetesan darah, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Wu Jun berteriak, kita juga harus naik. Melihat Ling Yu dan Yuan Ming menghindari tetesan darah, yang lain menjadi lebih percaya diri dan menyerbu sambil tertawa dan bersorak. Apakah semudah itu untuk menghindar? Yang Chen bergumam dalam hatinya, tidak mengambil tindakan tergesa-gesa. Tidak semua Raja Dao menyaksikan seperti dia, sebagian besar dari mereka menyerang ke depan. Karena itulah sang hantu mulia menyeringai sinis. Hahaha, apa kau benar-benar berpikir tetesan darahku semudah itu dihindari? Ghost Venerable tertawa mengejek. Di tangannya, tetesan darah terbagi menjadi 5 begitu suaranya jatuh, berubah menjadi 5 manik darah. Kemudian ia terus terbagi menjadi 50, lalu 500. Di dalam lorong rahasia yang gelap gulita, bayangan Bloodbath ada di mana-mana. Melihat kejadian ini, semua makhluk berkuasa lainnya pun terperanjat. Tidak bagus, ayo lari. Seorang Raja Dao, ketakutan, berasumsi bahwa manik darah yang tersebar sama kuatnya dan tidak bisa menahan rasa panik. Yuan Ming dan Ling Yu juga terkejut, tak menyangka tetesan darah ini akan berhamburan. Bagaimana mereka bisa menahan serangan yang begitu dahsyat dan dahsyat sekarang? Yuan Ming bereaksi cepat, berteriak, semuanya, jangan panik. Kekuatan tetesan darah yang tersebar ini pasti jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kita bisa mempertahankan diri dengan menggunakan niat Dao kita. Sekelompok orang kuat itu terbangun dan segera memanggil niat Dao mereka untuk melindungi diri mereka. Ghost Venerable mencibir 2 kali, terus menyerang dengan tetesan darahnya yang tak terbatas, dan tertawa sambil menyerang, hahaha, apakah kau benar-benar berpikir bahwa ketika tetesan darahku berubah menjadi klon, kau dapat bertahan melawan mereka? Sejumlah besar klon manik darah bertabrakan hebat dengan niat Dao, membuat seluruh ruang rahasia sedikit tidak stabil dan sulit untuk diam. Yang tak dapat dipercaya, niat Dao para ahli Raja Dao ini bahkan tak mampu bertahan melawan klon manik darah ini, dan mereka pun segera kehilangan arah. Sekawanan klon Bloodbath menutupi langit dan menghantam, menyebabkan kulit kepala Yang Chen mati rasa. Apakah semua Raja Dao ini akan musnah?
Namun dia segera menghela napas lega. Seperti yang dikatakan Yuan Ming, kekuatan klon manik darah ini jauh lebih lemah daripada tetesan darah. Setelah menghancurkan Dao Inten, kekuatan mereka berkurang lebih dari setengahnya, tidak cukup untuk membunuh seseorang dengan satu serangan. Paling banter, mereka hanya bisa melukai ahli Raja Dao dengan serius dan membuat mereka pingsan. Mereka bahkan tidak bisa menimbulkan luka berat pada mereka. Akan tetapi, metode yang digunakan oleh Ghost Venerable tidaklah sesederhana itu. Mengendalikan tetesan darah hanyalah salah satu strateginya. Setelah tetesan darah menyerang, Ghost Venerable tiba-tiba membesar, membuka mulutnya yang besar, dan menggigit. Seorang ahli Raja Dao berdiri di garis depan dan langsung digigit perutnya dalam satu gigitan. Sang hantu mulia bersendawa, merasa puas dan membuat semua orang ketakutan. Tidak bagus, Ghost Venerable lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya, Yuan Ming merasakan hawa dingin di hatinya. Hal ini tidak terjadi saat mereka pertama kali melawan Ghost Venerable. Pada saat itu, Ghost Venerable tidak memiliki tetesan darah, dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah dari sekarang. Kalau saja mereka semua bertarung bersama, mereka pasti bisa menekan Ghost Venerable dan mengalahkannya. Orang-orang dari Sekte Hantu Ganas tertawa terbahak-bahak ketika melihat Yang Mulia Hantu menekan begitu banyak ahli Raja Dao. Dasar orang bodoh tak berguna, apa kalian pikir bisa mengalahkan Tuan Penguasa Hantu kita? Tak seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya sekarang setelah dia memiliki tetesan darah. Saat ini, Ghost Venerable sedang mengendalikan keunggulan dan juga yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ia mencibir, sudah kubilang sebelumnya bahwa dengan tetesan darah, aku menjadi orang yang berbeda. Saat aku mengendalikan dunia, kalian bahkan belum lahir. Kemudian, Yang Mulia Hantu menarik kembali tetesan darah, mengubah klon yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu lagi. Para ahli Raja Dao tak kuasa menahan rasa takut, dan tak seorang pun berani melangkah maju lagi. Siapa yang berani menyerang? Pada kondisi ini, tetesan darah dapat membunuh seseorang dengan satu serangan, jadi siapapun yang berani melawannya sama saja dengan mencari kematian. Namun tepat pada saat itu, ada sosok yang dengan berani melawan arus dan menyerbu ke garis depan. Orang ini adalah Yang Chen. Begitu Yang Chen menyerbu, semua orang terkejut, tidak tahu apa yang merasukinya. Mengapa dia memilih untuk memimpin serangan saat ini? Sekelompok ahli Dao King belum menyusun strategi, dan mereka takut pada tetesan darah. Takut terbunuh olehnya jika mereka maju, mereka mengira Yang Chen memimpin dengan gegabah. Banyak orang diam-diam mengutuk Yang Chen karena kebodohannya. Terutama Wan Heng di antara kerumunan, yang mencibir dan tertawa, sambil diam-diam merencanakan pelariannya. Dia tidak sebodoh itu, dia tahu dia tidak akan menang melawannya dan tetap bersikeras untuk terus maju. Bukankah itu tindakan bunuh diri? Yuan Ming dan Ling Yu, melihat Yang Chen tiba-tiba menyerbu ke depan, tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ling Yu sedikit ragu, sementara Yuan Ming bergegas maju untuk menyelamatkan Yang Chen. Lagi pula, dia bilang dia berutang nyawa pada Yang Chen, dan dia tidak akan hanya diam saja melihat Yang Chen mati. Pada saat inilah Wan Heng menyelinap pergi diam-diam. Adapun para ahli tahap pencerahan lainnya, mereka tidak menyadari hal-hal ini, tetapi hanya menonton Yang Chen, berpikir ia akan mati. Hanya sedikit yang, seperti Yuan Ming, ingin bertindak dan menyelamatkannya. Ghost Venerable mencibir mereka yang berani menyerangnya. Sempurna sekali, orang yang paling ingin kubunuh adalah kau. Ghost Venerable menatap Yang Chen dengan niat membunuh. Jika bukan karena Yang Chen, dia tidak akan repot-repot berurusan dengan orang-orang ini dengan cara yang membosankan. Sekarang, orang-orang ini telah menjadi mangsanya. Yang Chen, jangan gegabah. Apa kau tidak melihat adegan tadi ketika Yang Mulia Hantu melahap Raja Dao lainnya? Setelah memakan Raja Dao lainnya, kekuatannya pasti meningkat, dan akan semakin sulit bagi kita untuk menghadapinya. Kulit kepala Yuan Ming terasa geli. Hehe, terlambat, Ghost Venerable mencibir. Memang, sudah terlambat, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Namun bukan dia yang terlambat, melainkan Ghost Venerable. Ghost Venerable tidak mengerti kata-kata Yang Chen, dan mengira Yang Chen hanya bicara kasar. Namun, sesaat kemudian, ia mengalami sesuatu yang mengejutkan. Mutiara berwarna biru laut muncul di depannya. Melihat mutiara biru laut yang berkilauan, murid-murid Ghost Venerable mengerut, ini adalah mutiara Dewa Laut. Jika Ghost Venerable bereaksi cukup cepat dan segera mengambil tindakan, akan sulit bagi Yang Chen untuk menekannya hanya dengan mutiara Dewa Laut. Namun, Ghost Venerable kini ketakutan. Saat ia melihat mutiara Dewa Laut, ia pun ketakutan. Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, Yang Chen langsung mengendalikan mutiara Dewa Laut dan menyerang Ghost Venerable. Dengan sekali tamparan, Ghost Venerable berteriak ketika sejumlah besar air laut meluap dari mutiara Dewa Laut, menyapu tubuh Ghost Venerable dan mengikatnya dengan erat. Apa? Melihat Ghost Venerable terikat, para Dao King lainnya tak kuasa menahan rasa takjub. Yang Chen ternyata berhasil menahan Ghost Venerable. Semuanya sesuai harapan Yang Chen. Dia tahu bahwa mutiara Dewa Laut tidak akan mampu menekan Yang Mulia Hantu terlalu lama. Kuncinya adalah tetesan darah. Dia membidik tetesan darah dan mencoba meraihnya dengan niat daunnya.
Akan tetapi, begitu niat daunnya menyentuh tetesan darah, dia mendapati bahwa niat daunnya langsung hancur oleh ki jahat di sekitarnya, sehingga mustahil untuk mendekat. Bagus sekali, pantas saja yang lain bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun dari tetesan darah. Wajah Yang Chen tiba-tiba berubah. Itu karena niat daunnya langsung hancur saat mendekati tetesan darah. Yang Chen tidak punya pilihan selain beralih menggunakan Golden Thunder untuk meraihnya. Asteris kresek, guntur dan kilat yang saling terkait menerangi seluruh lorong rahasia. Saat guntur emas Yang Chen dan ki jahat bertabrakan, konfrontasi yang mengerikan pun terjadi. Yang Chen menggertakkan giginya. Ini pertama kalinya ia melihat ki jahat yang mampu melawan Golden Thunder-nya. Tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan semua Golden Thunder-nya dalam sekejap. Tak tersisa sedikit pun, semuanya tercurah habis. Pergi, teriak Yang Chen. Kresek, klesek, hanya suara guntur dan kilat Yang Chen yang tersisa di seluruh lorong rahasia itu. Ekspresi Yang Chen menjadi cerah. Karena ki jahatnya sudah hancur. Dia mengendalikan guntur emas dan tiba-tiba meraih tetesan darah. Tetesan darah bergetar hebat, penuh perlawanan. Dikendalikan oleh Yang Mulia Hantu, ia tak mudah menyerah. Yang Chen merasa seperti telah menangkap seekor kelinci lincah yang sulit dikendalikan. Namun, Yang Chen bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Ia mencengkeram tetesan darah dengan teknik yang dahsyat, menyelimutinya dengan guntur keemasan. Dalam sekejap, tetesan darah menjadi jauh lebih tenang. Pada saat ini, Yang Chen menggunakan peta penghancuran gunung dan sungai untuk sepenuhnya menekan tetesan darah. Dengan desisan, ia mengumpulkannya ke dalam. Pada saat yang sama, Ghost Venerable berhasil melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu mutiara Dewa Laut, dan dengan paksa melepaskan diri. Yang Chen tiba-tiba meraih mutiara Dewa Laut, mengetahui bahwa mutiara itu baru saja mendapat keuntungan sekali, dan akan sulit memberi pengaruh apapun pada Yang Mulia Hantu untuk kedua kalinya, jadi dia buru-buru menariknya kembali. Pada saat ini, Ghost Venerable mendapati tetesan darahnya telah ditangkap oleh Yang Chen, dan dia sangat marah. Itu adalah tetesan darahnya. Ah, pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Di bawah kobaran api amarah, Ghost Venerable membuka mulut besarnya dan mencoba merobek dan menggigit Yang Chen. Yang Chen terkejut dan buru-buru mengerahkan dao intennya untuk melawan. Mengejutkan, niat daunnya hancur berkeping-keping akibat gigitan Yang Mulia Hantu. Keempat niat daunnya hancur total. Tepat saat Yang Chen kebingungan, sebuah niat dao yang kuat tiba-tiba menyerbu di depannya, mengambil wujud sesosok mayat dan menangkis serangan dahsyat dari Ghost Venerable, menyelamatkan nyawa Yang Chen. Dan orang yang menanggung beban terberatnya adalah Yuan Ming. Yuan Ming dan sekelompok Raja Dao kini sangat gembira, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Hahaha, Yang Chen, kau hebat sekali. Kau benar-benar berhasil, meskipun aku tidak tahu taktik apa yang kau gunakan, menangkap tetesan darah adalah hasil terbaik. Makhluk jahat, tanpa tetesan darahmu, aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi kami semua. Sekelompok Raja Dao telah menahan amarah mereka untuk waktu yang lama, dan sekarang melihat Ghost Venerable tanpa tetesan darah, mereka secara alami melampiaskan amarah mereka dan bergegas maju, langsung menekannya dengan niat Dao mereka. Tanpa tetesan darah, Ghost Venerable bagaikan binatang buas tanpa taring, dan menghadapi serangan banyak orang kuat, dia ingin melawan dengan marah tetapi tidak punya solusi. Pada saat ini, Yang Chen juga menarik napas dalam-dalam, merasa agak takut karena nyaris lolos. Yang Mulia Hantu ini sungguh kuat. Bahkan tanpa tetesan darah, Yang Chen masih akan sulit melawannya dengan kekuatannya saat ini. Sepertinya masih ada celah antara dirinya dan para ahli di peringkat Dao Agung, dan satu-satunya alasan ia mampu menekan Yang Mulia Hantu sebagian besar karena mutiara Dewa Laut. Betapapun kuatnya Ghost Venerable, ia tetap tidak sebanding dengan banyak pasukan gabungan. Yang Chen telah meramalkan hasil yang akan terjadi. Seperti yang dikatakan peta kehancuran gunung dan sungai, banyak niat Dao berjatuhan dengan dahsyat. Bahkan meskipun Ghost Venerable enggan, ia tak mampu menahan begitu banyak niat Dao dan dikalahkan dengan cepat. Ah, kursi ini tidak mau. Saat Ghost Venerable ditekan oleh banyak Dao Inten, dia meraung marah. Cepat, kabur. Melihat situasi semakin buruk, anggota Sekte Hantu Ganas lainnya berbalik dan lari. Kirim 10 orang untuk mengejar mereka, perintah Yuan Ming. Ling Yu langsung bicara, aku akan pergi sendiri, sisanya serahkan pada kalian semua. Ling Yu jelas-jelas dipenuhi kebencian terhadap para kultivator jahat ini. Ia berkata akan pergi dan memimpin beberapa saudara Raja Dao untuk mengejar para kultivator jahat ini. Tidak banyak Raja Dao di antara para kultivator jahat ini, dan beberapa bahkan telah dikorbankan untuk membuka segel Ghost Venerable sebelumnya. Sekarang situasi Ghost Venerable sudah kritis, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berlari secepat yang mereka bisa. Pada saat yang sama, Yang Chen berteriak, semuanya, kita harus membunuh Yang Mulia Hantu ini. Kita tidak boleh meninggalkannya, kalau tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar. Yuan Ming juga berkata, benar, aku sendiri yang akan membunuhnya. Yuan Ming menyerang dengan serangan telapak tangan, yang mengandung niat Dao tertingginya, telapak tangan pemusnah yang dapat mengakhiri segalanya.
Tak seorang pun berani meremehkan serangan telapak tangan ini. Yang membuat Ghost Venerable kuat adalah ki jahat yang melindungi tubuhnya, yang bahkan lebih rapuh daripada tubuh manusia. Sekarang, karena ki jahat yang membumbung tinggi telah lama ditekan oleh Dao Inten manusia yang kuat, tidak ada peluang baginya untuk menahan serangan Yuan Ming. Namun, ketika semua orang mengira Ghost Venerable ditakdirkan mati, sebuah kejadian aneh tiba-tiba terjadi. Saat Ghost Venerable menjerit, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Kemudian, sesosok bayangan melesat keluar seperti ular kecil, meluncur menjauh dari tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, bayangan itu menyatu dengan dinding dan menghilang. Melihat Ghost Venerable berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri, semua orang saling memandang dengan heran. Ini, sialan, dia benar-benar kabur. Semua orang putus asa, lagi pula, pembunuhan terhadap Ghost Venerable sudah dekat, tetapi mereka tidak menyangka dia akan lolos. Ini bukan salah siapa-siapa, jadi meskipun marah, mereka hanya bisa menghela napas pada akhirnya. Segalanya terjadi dalam sekejap, dan Yang Chen tidak bereaksi tepat waktu. Ketika akhirnya bereaksi, Ghost Venerable sudah melarikan diri. Dia tidak bisa menahan desahan penyesalan, lalu bertanya, peta kehancuran gunung dan sungai, apa yang terjadi? Seharusnya itu semacam metode yang digunakan oleh Netherworld. Aku juga tidak sepenuhnya memahami Netherworld. Guruku dulu juga sama, tapi dia tahu tentang kengerian Netherworld, jadi dia menyegel jalur ke dunia ini terlebih dahulu, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen tampak khawatir. Para ahli alam pencerahan lainnya juga tidak jauh lebih senang, sampai seorang Raja Dao angkat bicara, saudara-saudara, jangan terlalu berkecil hati. Meskipun Yang Mulia Hantu telah melarikan diri, ia baru saja meninggalkan tubuhnya. Ia tidak terlalu mengancam, dan akan sulit baginya untuk menimbulkan masalah lagi dalam waktu dekat. Setelah kita kembali, kita akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia Surgawi. Saya percaya bahwa dua Yang Mulia Surgawi akan datang ke sini secara pribadi untuk menangani masalah ini. Yang Mulia Hantu mungkin bersembunyi, tetapi dengan dua Yang Mulia Surgawi di sini, seharusnya tidak sulit untuk mengatasinya. Benar, itu masuk akal. Mendengar ini, para ahli Raja Dao lainnya secara bertahap melonggarkan kerutan mereka dan menunjukkan beberapa senyuman. Tepat sekali, meskipun mereka tidak berhasil melenyapkan Ghost Venerable, mereka telah melukainya dengan serius. Mereka tidak percaya dia bisa menimbulkan banyak masalah. Begitu mereka kembali dan melaporkan masalah itu kepada dua Dewa Surgawi, akan lebih tepat bagi mereka untuk menanganinya. Pada saat ini, Ling Yu memimpin sekelompok orang kembali, dan ketika mereka tiba, orang-orang dari Sekte Hantu Ganas juga ditangkap. Para anggota Sekte Hantu Ganas kini tampak benar-benar kehilangan semangat, dan ketika mereka melihat para ahli Raja Dao, mereka tidak berani mengangkat kepala. Ling Yu berkata dengan tegas, berdiri dengan benar. Kelompok ahli Raja Dao tidak memiliki perasaan baik terhadap orang-orang dari Sekte Hantu Ganas yang mengkhianati kelompok mereka. Mereka ingin membunuh para ahli ini kapan saja untuk melampiaskan kebencian mereka. Ling Yu, kenapa kamu tidak membunuh mereka? Baiklah, bunuh mereka. Kami pikir para kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas ini hanya mempraktikkan teknik jahat dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar. Kami tidak menyangka mereka akan kehilangan prinsip dasar kemanusiaan mereka. Apa gunanya mempertahankan mereka? Baru saja, orang-orang dari Sekte Hantu Ganas ini mencoba membunuh kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup. Bunuh mereka. Sekelompok ahli Raja Dao memancarkan niat membunuh, membuat anggota Sekte Hantu Ganas semakin ketakutan. Namun, Yuan Ming tetap tenang dan berkata, orang-orang dari Sekte Hantu Ganas ini belum bisa dibunuh. Ling Yu, kau melakukannya dengan baik. Dengan menahan mereka, kita bisa mendapatkan banyak informasi dari mereka tentang Netherworld yang misterius dan Yang Mulia Hantu ini. Sekarang, pemahaman kita benar-benar kosong. Jadi, apakah kita akan membiarkan mereka begitu saja? Teriak sekelompok ahli Raja Dao dengan marah. Yuan Ming tidak berbicara, tetapi hanya menyampaikan pesan. Mendengar transmisi ini, semua orang tiba-tiba mengerti dan memandang para kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas ini dengan niat buruk. Para kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas semakin ketakutan. Apa yang Yuan Ming katakan kepada mereka? Sekarang, semua Raja Dao ini merasa sangat puas. Karena Yuan Ming menjelaskan bahwa mereka harus terlebih dahulu mendapatkan informasi penting dari para kultivator jahat ini, lalu membuat mereka menderita sampai-sampai mereka memohon kematian, tetapi tidak bisa mati. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sebelum mereka kehilangan kegunaannya, peraslah mereka hingga bersih, itulah yang akan dilakukan orang bijak. Yuan Ming berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggung, memancarkan aura seorang pemimpin. Karena insiden Ghost Venerable, semua orang mulai bekerja bersama, mengesampingkan sejenak masalah Supreme Divine Tool dari pikiran mereka. Yuan Ming berkata, teman-teman, setelah pertempuran sengit hari ini, masing-masing sekte kita telah menderita kerugian. Saat ini, aku tidak ingin melihat pertikaian internal di antara kita lagi. Jika masalah Netherworld tidak muncul, aku mungkin masih menghargai kepentingan pribadiku. Tapi sekarang setelah itu terjadi,
aku harus memberi contoh, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak ingin melihat perselisihan apapun. Jika ada sekte yang menderita kerugian lebih besar dan dipermalukan, aku, Yuan Ming, akan menjadi yang pertama menentangnya. Mendengar ini, para ahli dari berbagai sekte menganggukkan kepala. Mendengar Yuan Ming mengatakan ini, banyak orang menghela napas lega. Mereka khawatir sekte mereka, yang telah terlalu menderita, akan dipermalukan oleh sekte Tai. Lagi pula, awalnya mereka unggul jumlah, dan sekarang setelah menderita kekalahan beruntun, keunggulan itu lenyap. Lagi pula, belum ada di antara kita yang menemukan alat ilahi tertinggi. Kalau begitu, sebaiknya kita semua berhenti mencari dan kembali lebih awal. Lebih penting untuk menghubungi Yang Mulia Surgawi sesegera mungkin. Soal alat ilahi tertinggi, mari kita serahkan keputusannya kepada dua Yang Mulia Surgawi. Yuan Ming melambaikan tangannya, karena sudah kehilangan hasratnya untuk bertanding saat ini. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Awan Langit dan Pulau Bintang Luo sangat gembira. Han Feng dan Zhang Chengfeng berkata, saudara Yuan Ming sangat murah hati dan penyayang. Kami pasti akan menyampaikan pesan-pesan baik untuk saudara Yuan Ming di hadapan para Yang Mulia Surgawi. Baru pada saat itulah Yuan Ming merasa puas. Lagi pula, menyerahkan alat ilahi tertinggi dan menyerahkan keputusan kepada dua Yang Mulia Surgawi sama saja dengan Sekte Tai mereka datang ke sini dengan tangan kosong kali ini. Tidak perlu. Hari ini, saudara muda Yang Chen menyelamatkan hidupku dan membiarkanku lolos dari gerbang hantu. Saat itu, aku mengerti bahwa kepentingan kelompok di atas segalanya. Kita terus-menerus menyebabkan pertikaian internal karena kepentingan pribadi, dan pada akhirnya, apa yang kita dapatkan? Kita hampir dihabisi oleh Yang Mulia Hantu. Pelajaran ini sangat mendalam dan tidak boleh diulangi. Yuan Ming mendesah. Para ahli lainnya juga diam-diam menyimpan pelajaran itu di dalam hati mereka. Ngomong-ngomong, kami belum berterima kasih kepada saudara muda Yang Chen. Seorang Raja Dao yang tidak dikenal membungkukkan tangannya dan berkata, saudara Yang Chen, terima kasih banyak untuk waktu ini. Saudara Yang Chen, terima kasih telah menyelamatkan kami. Sekelompok ahli Dao King berterima kasih kepada Yang Chen satu per satu. Yang Chen tidak menganggapnya terlalu serius, dan hanya berbasa-basi. Mereka yang benar-benar berterima kasih kepadanya akan menyimpan rasa terima kasih mereka di dalam hati, dan mereka yang tidak mau berterima kasih, apapun yang dikatakannya, tidak akan berarti apa-apa. Yuan Ming juga merasa berterima kasih kepada Yang Chen dalam hatinya, tetapi dia bukan tipe orang yang suka memamerkan rasa terima kasihnya. Akan ada banyak kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih, jadi mereka tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Saat itu, ia berkata, baiklah, para pemimpin setiap sekte, periksa berapa banyak orang yang telah kalian hilangkan. Setelah kita mendapatkan gambaran kasarnya, kita semua bisa kembali bersama. Kita harus bertindak sebagai kelompok untuk menghindari kecelakaan dalam perjalanan pulang. Tidak masalah. Para petinggi Sekte Awan Langit, Pulau Bintang Luo, dan Istana Tongtian mulai menghitung kerugian mereka. Pada titik ini, setiap orang memiliki gambaran kasar mengenai kerugian mereka karena mereka tahu siapa saja yang meninggal dari sekte mereka. Namun, situasi dengan Han Feng dan yang lainnya cukup aneh. Di mana Wan Heng? Han Feng dan para ahli alam pencerahan Sekte Awan Langit lainnya saling memandang dengan bingung. Han Feng bertukar pandang dengan yang lain, lalu berbicara dengan sedikit ketidakpastian, dalam ingatanku, Wan Heng seharusnya tidak mati dalam pertempuran, kan? Tidak, aku ingat dengan jelas. Wan Heng selalu bersamaku. Saat itu, aku dibutakan amarah dan berpikir untuk melawan Yang Mulia Hantu dengan nyawaku, tetapi aku tidak peduli dan terus maju. Setelah itu, aku tidak tahu kemana Wan Heng pergi, kata seorang Raja Dao dari Sekte Awan Langit. Setelah mendengar ini, ekspresi Han Feng menjadi berat, dan dia hampir tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui kemana Wan Heng pergi. Pendeta Tao teratai dari Istana Tongtian berkata dengan kejam, mungkinkah Wan Hengmu telah menjadi pembelot? Semua orang tahu bahwa Taois teratai membenci orang yang tidak bertanggung jawab, dan baru saja semua orang bersatu, menentang Yang Mulia Hantu. Tiba-tiba, penyebutan seorang pembelot membangkitkan kemarahan di antara mereka. Lotus Taois hanyalah gambaran suasana hati setiap orang saat itu. Ketika wanita itu marah, yang lain juga berkata, jika Wan Heng benar-benar menjadi pembelot, Pak Tua tidak akan mengampuni dia. Membelot sebelum pertempuran, kita para kultivator tidak membutuhkan pengecut seperti ini. Yang Chen juga tidak tahu kemana Wan Heng pergi. Saat itu, pertempuran begitu sengit, siapa yang memperhatikan Wan Heng? Han Feng memiliki pemahaman mengenai karakter moral Wan Heng dan hampir menebak keberadaannya, tetapi karena Wan Heng pada akhirnya menjadi bagian dari kekuatannya sendiri, dia tidak malu untuk mengatakan apapun secara eksplisit. Saat ini, ia hanya bisa menghela napas, semuanya, situasinya belum pasti, saya harap kalian tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita tunggu saja sampai kita kembali untuk membuat penilaian. Bagaimana menurut kalian? Penghakiman apa? Kita bisa melihat dengan jelas bahwa kelompok kita tewas dalam pertempuran atau terluka, dan semua orang ada di sini.
Tapi dia tidak tewas dalam pertempuran atau tinggal di sini, apalagi yang bisa dia lakukan. Gerutu Lotus Taois. Wu Jun melambaikan lengan bajunya untuk menghentikannya, baiklah Lotus, tidak perlu terlalu agresif. Ini urusan orang lain, saudara Feng akan mengurusnya, dan kamu tidak perlu ikut campur. Jelas bahwa kemarahan Lotus Taois belum mereda, tetapi karena campur tangan Wu Jun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi pada akhirnya. Yuan Ming menyadari bahwa waktunya sudah tepat, semuanya, hitung jumlah orang dan mari kita bersiap untuk pergi. Meskipun masih ada waktu sebelum waktu kembali yang disepakati, kota 10.000 hantu yang misterius ini sungguh aneh dan lebih baik kita tidak tinggal lebih lama lagi. Sekarang, di alam rahasia Giok, kita perlu membiarkan kedua ahli surgawi menyelidiki dan memutuskan sesegera mungkin. Pulau Bintang Luo kita tentu saja tidak punya masalah. Hanya saja daun-daun hijau zamrud ini. Zhang Chengfeng ragu untuk berbicara. Mendengar kata-kata Zhang Chengfeng, Han Feng juga sangat khawatir. Bagi yang lain, tentu saja lebih baik untuk segera kembali, tetapi demi daun hijau zamrud mereka. Yuan Ming tentu saja memikirkannya juga dan menyentuh dagunya, lalu berkata, Saudara Zhang, Saudara Han, sekte kalian seharusnya menghabiskan banyak waktu mengumpulkan daun hijau zamrud setelah memasuki alam rahasia Giok. Kalian seharusnya memiliki banyak daun di tangan. Mengapa tidak menghentikan kompetisi ini dan mengakhirinya hari ini? Jika berlarut-larut sampai akhir, hasilnya akan tetap sama. Lebih baik menghentikannya sekarang, ungkapkan jumlah daun yang dikumpulkan setelah kembali, dan serahkan pada takdir. Mendengar ini, kedua belah pihak agak ragu. Lagi pula, karena kota misterius, daun hijau zamrud yang mereka kumpulkan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Secara komparatif, ekspresi Zhang Chengfeng sedikit lebih baik, sedangkan kepercayaan diri Han Feng, seperti yang dapat dilihat oleh orang-orang cerdas, tidaklah tinggi. Namun, kedua belah pihak tidak mengatakan apa-apa dan menerima kata-kata Yuan Ming. Sekelompok orang mulai meninggalkan jalan rahasia dan akhirnya keluar dari kota 10.000 hantu. Ketika mereka meninggalkan kota 10.000 hantu, Yang Chen masih ragu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, peta kehancuran gunung dan sungai, apakah menurutmu segel bintang 5 di luar benar-benar dibuat oleh gurumu? Mengapa senior Hua tidak meningkatkan tingkat kesulitan segelnya saat membuatnya? Bukankah lebih baik mengubur seluruh kota 10.000 hantu di tempat terdalam yang tak bisa dibuka? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Segel apapun tidak sepihak dan tidak bisa dibuka, dibandingkan dengan segel bintang 5 yang dibuat oleh guruku. Segel bintang 5 adalah yang paling sulit dibuka oleh makhluk hantu Netherworld karena mereka tidak bergantung pada niat Dao. Namun, bahkan guruku pun tidak menyangka bahwa, pada akhirnya, segel bintang 5 tidak dibuka oleh makhluk hantu Netherworld, melainkan oleh manusia, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen mengerutkan kening diam-diam, jadi, apakah aku melakukan hal yang buruk? Itu bukan hal yang buruk. Jika kau tidak membuka penghalang itu, ingatanku tidak akan pulih, dan aku tidak akan pernah menemukan semua bagian tubuhku. Dan bahkan jika kau tidak membukanya, ada cara lain untuk menerobos penghalang 5 elemen secara paksa. Anggota Sekte Hantu Jahat dan Yang Mulia Hantu memiliki kolusi internal dan eksternal sehingga penghalang itu tidak akan menahan mereka lama-lama, kata peta penghancuran gunung dan sungai. Yang Chen diam-diam mengobrol dengan peta penghancuran gunung dan sungai sambil mengikuti yang lain menuju pintu keluar alam rahasia. Tak lama kemudian, kota 10.000 hantu sudah jauh. Orang-orang datang keluar segel asli, memandang kota 10.000 hantu dari kejauhan, dan banyak Raja Dao yang kuat menghela napas satu demi satu. Lagi pula, kali ini, mereka hampir binasa di sini. Setelah mencari beberapa saat, banyak orang keluar dan bergegas menuju area luar alam rahasia, dengan maksud untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan memaksa membuka alam rahasia. Perjalanan pulang berjalan lancar. Kini, orang-orang berdiri di pintu masuk dan keluar alam rahasia, dengan Wu Jun merapal mantra dan yang lainnya melindungi hukum. Semuanya, aku perlu berkomunikasi secara paksa dengan dunia luar, dan itu mungkin membutuhkan usaha. Selama waktu ini, aku mungkin membutuhkan bantuan niat Dao kalian, jadi kuharap kalian tidak pelit, kata Wu Jun. Tidak ada yang keberatan dari yang lain, dan mereka semua setuju. Sebagai anggota Istana Tongtian, Wu Jun memang memiliki cara untuk terhubung dengan dunia luar. Saat itu, ia menggumamkan beberapa kata yang tidak dikenalnya, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, keretakan spasial terbuka di langit di atas. Tak lama kemudian, keretakan itu membesar bagaikan mulut besar yang berdiri di atas sekelompok orang itu. Tidak cukup, teriak Wu Jun. Akan tetapi, dia jelas telah mencapai batasnya, dan dengan napasnya yang cepat, semakin lama semakin sulit bagi keretakan spasial di atas kepalanya untuk hancur. Para Raja Dao di dekatnya secara alami melihat ini dan mulai menggunakan niat Dao mereka untuk membantu Wu Jun. Dengan bantuan Raja Dao lainnya, kesulitan merobek niat Dao menjadi jauh lebih mudah. Dalam sekejap mata, celah berukuran beberapa ratus zang telah terbuka. Tiba-tiba, dari sisi lain celah spasial, seseorang berseru kaget, "Hah? Bukankah Wan Heng bilang semua orang di alam rahasia Giok ini musnah?"
Siapa yang membuka celah spasial ini? Mungkinkah hantu dari Netherworld sedang datang? Mendengar ini, Wu Jun menggertakkan giginya, mengutuk Wan Heng diam-diam, lalu cepat-cepat berkata, jangan panik, semuanya. Aku Wu Jun, kita tidak binasa di alam rahasia giok ini. Orang-orang di seberang celah spasial terdiam sesaat. Jelas mereka ketakutan. Bukan itu yang mereka katakan tadi. Butuh beberapa saat bagi kelompok itu untuk tersadar, dan pemimpinnya segera berkata, sepertinya informasinya salah. Saudara Wu Jun, mohon tunggu sebentar, kami akan segera menghubungi beberapa tuan tahap nirvana untuk membukakan gerbang alam rahasia untukmu. Begitu kata-kata ini terucap, Wu Jun tak lagi berjuang keras. Tangan raksasa yang dibentuk oleh Dao Inten itu pun tercerai-berai, dan celah spasial tak lagi tertopang, lenyap tak berbekas. Sialan, Ling Yu mengumpat dengan marah, Wan Heng ini benar-benar mengatakan kita semua mati di sini, sungguh menyebalkan. Pendeta Tao teratai juga menggertakkan giginya, Saudara Han Feng, ketika kami kembali, kami akan melaporkan kebenarannya kepada atasan. Saya harap semua orang tidak keberatan. Bahkan jika Han Feng ingin melindungi Wan Heng, tidak ada alasan baginya untuk melakukannya saat ini. Lagi pula, hubungannya dengan Wan Heng biasa saja. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, tentu saja aku tidak keberatan. Katakan saja yang sebenarnya. Dia tahu orang-orang ini benar-benar patah hati. Saat kerumunan berdiskusi, suara pintu gerbang yang berat tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kemudian, kiroh langit dan bumi yang segar melonjak seolah tak ada hari esok, seolah gerbang dunia baru telah terbuka. Gerbang alam rahasia terbuka. Kita bisa pergi, kita akhirnya bisa pergi. Sekelompok Raja Dao yang kuat merasa lega. Ketika memikirkan peristiwa yang terjadi di kota 10.000 hantu, mereka dipenuhi ketakutan yang tak berujung, dan bergegas, ingin segera meninggalkan negeri peri giok. 1 jam kemudian, sekelompok ahli Raja Dao dibawa ke aula utama Istana Tongtian. Pada saat ini, kedua dewa surgawi dan berbagai pejabat tinggi Istana Tongtian semuanya hadir. Awalnya, ketika semua orang menerima berita bahwa banyak Raja Dao telah musnah di kota misterius, dua makhluk surgawi dan pejabat tinggi dari berbagai kekuatan hampir tidak bisa tinggal diam, menunggu untuk memasuki negeri dongeng giok untuk menyelidiki kebenaran. Namun, dalam sekejap mata, orang-orang itu kembali. Para pejabat tinggi tidak bisa tinggal diam, dan satu demi satu menunggu di aula utama untuk bertanya dan mencari tahu akar penyebab situasi. Kini, orang-orang berpengaruh telah memasuki aula utama, dipimpin oleh 3 tokoh berpengaruh di peringkat Dao Agung. Begitu mereka masuk, mereka hampir mulai mencari-cari dengan mata mereka. Mereka tidak memandang para pemuja surgawi, maupun para petinggi dari berbagai kekuatan. Mata semua orang tertuju pada Wan Heng, yang berdiri di perkemahan Sekte Awan Langit. Awalnya, Wan Heng masih dalam kondisi bersemangat tinggi, baru saja lolos dari negeri dongeng giok, dipenuhi dengan rasa gembira. Dia menganggap dirinya sebagai ahli alam pencerahan yang paling cerdas di antara kelompok Raja Dao ini yang menurutnya sama bodohnya dengan orang bodoh lainnya. Yang lainnya sudah meninggal, dia masih hidup, kalau dia tidak cerdas, siapa lagi? Memang, di matanya, para ahli Dao King ini semuanya sudah mati. Saat itu, fakta dan tren menunjukkan bahwa Ghost Venerable berada di atas angin, dan para ahli Dao King ini pasti akan musnah cepat atau lambat. Karena itu, ketika dia kembali, dia sedikit mengarang beberapa alasan untuk dirinya sendiri, menggambarkan dirinya hebat sementara yang lain sudah mati. Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka tidak mati, dan bahkan kembali sepenuhnya? Sekelompok orang menatapnya dengan kejam, dan Wan Heng tahu bahwa masalah ini mungkin merepotkan. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan Wan Heng. Perbuatan keji yang telah dilakukannya akan mendapat hukuman berat. Dia mencari Hua Wanru. Yang Chen segera melihat Hua Wanru di perkemahan Sekte Tai. Melihat Hua Wanru, Yang Chen menghela napas lega. Untungnya Hua Wanru juga kembali bersama mereka. Hah? Kenapa dia khawatir tentang Hua Wanru? Pasti karena dia takut Zhang Suelian akan gagal dalam kesengsaraan, pasti itu alasannya. Yuan Ming, Ling Yu, kalian baik-baik saja, hebat sekali, kata Han San, gemetar. Tak seorang pun tahu betapa khawatirnya dia ketika mendengar bahwa 2 tokoh berpengaruh di peringkat Dao Agung dari sektenya telah musnah di negeri peri giok. Zhang Chengfeng, kamu baik-baik saja, itu hebat. Han Feng, kamu juga baik-baik saja, itu hebat. Wu Jun, para pejabat tinggi dari berbagai angkatan menghibur murid-murid mereka. Pada saat yang sama, Yang Chen tetap diam, saat transmisi suara tiba-tiba muncul di benaknya. Yang Chen, tengah malam nanti, temui aku di gerbang samping Istana Emas dan Giok, kata suara lembut dan menyenangkan milik Hua Wanru. Yang Chen masih waspada terhadap Hua Wanru, tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Namun setelah berpikir sejenak, ia tidak menolak. Howling Supreme Heavenly Lord dan Star Child Heavenly Venerate, sebagai makhluk surgawi, tidak dapat secara pribadi pergi untuk menghibur bawahan mereka. Namun, saat tatapan mereka tertuju pada Yang Chen dan melihatnya sekilas, mereka tidak bisa tenang. Dengan suara gemetar, Ming Jin Heavenly Venerate berkata, Yang Chen, kamu benar-benar mencapai tahap tengah pemahaman Dao.
Begitu kata-katanya terucap, bagaikan sebuah ledakan yang menyulut seluruh pemandangan, menarik perhatian semua pendekar nirvana dan alam pencerahan, kecuali para petarung kuat di negeri dongeng giok, semua tatapan tertuju pada Yang Chen. Alam pencerahan. Bukankah Yang Chen baru saja berada di alam dewa sejati ketika dia memasuki negeri peri giok? Bagaimana dia bisa mencapai alam pencerahan? Ini mustahil. Yang Chen sekarang tidak hanya berada di tahap awal alam pencerahan, tetapi dia telah mencapai tahap tinggi alam pencerahan. Percakapan terus berlanjut, dan mustahil untuk dihentikan. Meskipun jarak dari alam dewa sejati ke alam pencerahan tidak sesulit dari alam pencerahan ke alam nirvana, hal itu tetap saja menghalangi banyak orang berbakat. Sekarang, Yang Chen telah mencapai alam ini. Tak heran semua orang terkejut. Belum lama ini, banyak orang masih menganggap Yang Chen hanya seorang junior. Meskipun Yang Chen luar biasa dan berbakat, tak seorang pun menganggapnya serius, menganggapnya hanya generasi muda. Namun saat mereka memasuki negeri peri giok dan kembali, Yang Chen telah mencapai alam pencerahan, setara dengan mereka. Howling Supreme Heavenly Lord dan Star Child Heavenly Venerate juga cukup terkejut. Di tengah keterkejutan Howling Supreme Heavenly Lord, ada lebih banyak kelegaan dan kebahagiaan. Karena Yang Chen begitu luar biasa, tentu saja dia merasa gembira. Di sisi lain, Star Child Heavenly Venerate merasa lebih tertekan. Mengapa? Karena Yang Chen bukan dari Pulau Bintang Luonya. Namun tak lama kemudian, Star Child Heavenly Venerate teringat sesuatu, dan tiba-tiba sudut mulutnya melengkung ke atas, menemukan banyak kenyamanan. Melihat semua orang membicarakannya, Yang Chen tahu bahwa ia tak bisa tinggal diam lagi. Ia berulang kali berkata, saat masih junior, aku punya sedikit keberuntungan di negeri peri giok, jadi aku mengalami kesengsaraan surgawi dan memasuki alam pencerahan. Jadi, apa tahap niat daomu sekarang? Tanya Dewa Surgawi tertinggi yang melolong dengan rasa ingin tahu. Sekalipun dia adalah ahli tahap kenaikan agung, dia tidak dapat melihat kekuatan niat dao milik Yang Chen. Yang Chen berpikir sejenak dan akhirnya tidak menyembunyikan terlalu banyak. Ia berkata dengan ramah, niat daoku telah mencapai masa kematangan. Aku seharusnya sudah menjadi ahli Raja Dao sekarang. Ketika kata-kata itu diucapkan, seluruh aula menjadi gembira. Bahkan orang-orang kuat yang telah berbagi kesulitan dengan Yang Chen dan memasuki negeri dongeng giok terkejut. Meskipun mereka tahu Yang Chen telah mencapai tahap pencerahan, mereka tidak tahu bahwa ia tidak hanya memasuki tahap pencerahan tetapi juga telah menjadi Raja Dao yang tangguh. Pantas saja ketika aku melihatnya mengaktifkan dua niat Dao khusus saat itu, salah satunya sangat mendominasi. Jadi, itulah alasannya. Niat Dao khusus yang matang. Mungkinkah Yang Chen sekarang lebih? Pada tahap pencerahan, kesenjangan antara tahap tengah dan kesempurnaan agung pencerahan tidak begitu signifikan dalam arti sempit. Bukan berarti tidak penting, melainkan tergantung pada tingkat niat Dao. Jika seorang Raja Dao di tahap tengah pencerahan berhadapan dengan seorang Raja Dao di tahap kesempurnaan agung pencerahan, peluang menangnya hanya 4-6. Sekalipun ada perbedaan sedikit saja, kesempurnaan agung pencerahan belum tentu menang secara meyakinkan. Bagi seseorang seperti Yang Chen, dengan Dao Inten tingkat Dao Inten khusus, bahkan pada tahap tengah pencerahan dan mencapai tahap Raja Dao, itu akan menambah banyak poin, bahkan membuat peluang kemenangan menjadi 50-50 atau 60-40. Ini pulalah sebabnya mengapa tahap pencerahan begitu mendalam kompleksitasnya. Banyak orang menarik napas dalam-dalam, hampir meremehkan Raja Dao. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, tunjukkan pada kami niat Daomu. Aku sangat penasaran. Yang Chen tahu dia harus bergerak untuk meyakinkan orang lain. Dia memperlihatkan niat Dao miliknya, yang merupakan spesialisasinya saat ini, niat Dao primitif. Bang, niat Dao primitif terungkap, dan kekuatan, kepadatan, dan intensitasnya yang luar biasa melampaui periode dasar dan periode pertumbuhan, mencapai kematangan penuh. Hal ini membuat mereka yang awalnya meremehkan Yang Chen dan mengira dia melebih-lebihkan, tercengang. Terutama Wan Heng di tengah kerumunan, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menggertakkan gigi, merasa malu. Ia selalu merasa memiliki keunggulan signifikan atas Yang Chen. Setidaknya, di tahap Raja Dao, mengejar ketertinggalan merupakan jalan yang sulit bagi Yang Chen. Dia sangat yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuat Yang Chen terkesan dan membuatnya tunduk. Namun, ia baru menyadari bahwa kualifikasi yang disebut-sebut itu hanyalah angan-angannya. Tanpa disadari, Yang Chen telah melampauinya, sementara ia masih merasa bangga pada dirinya sendiri, menganggap semua yang ia lakukan lebih unggul daripada yang lain, termasuk Yang Chen. Niat Dao King Dao yang unik telah melampauinya. Raja Dao lainnya tidak bisa tidak mengaguminya. Yang Chen adalah seorang jenius sejati. Saya terkesan. Aku juga mengakuinya. Banyak Raja Dao tua menangkupkan tangan mereka tanda kagum. Yang Chen kini telah meninggalkan panggung perbandingan dengan para jenius lainnya, dan bahkan generasi yang lebih tua pun tampak kurang mengesankan. Dewa Langit tertinggi yang melolong tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, hebat sekali. Niat Dao Raja Daomu telah mengejutkan semua orang. Tapi untuk saat ini, mari kita kesampingkan itu. Yuan Ming, Ling Yu, dan Wu Jun,
kalian bertiga ceritakan apa yang terjadi di negeri peri giok. Ling Yu kini tak mampu menahan amarahnya dan melangkah maju. Tuan Surgawi tertinggi yang melolong, sebelum Anda bertanya lebih jauh, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Oh, silakan, kata Dewa Surgawi tertinggi yang melolong. Beranikah aku bertanya, apa yang terjadi antara kau dan Wan Hang? Tanya Ling Yu. Howling Supreme Heavenly Lord itu cerdik, dan alasan dia bertanya kepada mereka terlebih dahulu adalah untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan Wan Hang. Meskipun Wan Hang tidak memiliki reputasi baik, dia memiliki beberapa koneksi kecil dengannya, dan dia berasal dari Sekte Awan Langit. Dia tentu saja dapat menduga bahwa Wan Hang tampaknya telah melakukan sesuatu yang keji. Akan tetapi, dia masih meremehkan kebencian orang-orang terhadap Wan Hang. Kebencian banyak orang terhadap Wan Hang telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Sikap Dewa Langit tertinggi yang melolong tetap tenang saat ia berkata, Wan Hang memberitahuku bahwa ada perubahan yang tidak biasa di negeri peri giok. Tiba-tiba, sebuah kota misterius muncul, dipenuhi hantu, dan banyak orang kuat tewas di dalamnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan banyak orang, tetapi kemudian kalian bersikeras mengorbankan diri demi kemanusiaan, dan kalian semua terbunuh di kota misterius itu, hanya dia yang kembali untuk menyampaikan berita itu. Setelah mendengar ini, sekelompok orang kuat menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Wan Hang menggambarkan mereka sebagai orang yang benar-benar tak tertahankan, keras kepala, dan tidak tercerahkan, sedangkan dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang luhur, cemerlang, dan bijaksana dalam penilaiannya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka tahu betul apa yang telah dilakukan Wan Hang, hal-hal yang tak termaafkan. Melihat sekelompok orang kuat yang dipenuhi amarah, Howling Supreme Heavenly Lord mengamati beberapa petunjuk, apa yang terjadi. Ceritakan pada kalian bertiga. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana. Wan Hang bilang kalian semua telah mati, tapi sekarang kalian semua telah kembali. Meninggal. Haha, Wan Hang mungkin berharap kita semua mati. Saat itu, kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita, dan banyak orang kuat maju untuk bertarung, tapi dia satu-satunya pembelot. Kata Ling Yu. Starchild Heavenly Venerate berkata saat ini, kau seharusnya melarikan diri saat situasinya tidak menguntungkan. Bertahan dalam pertempuran itu keras kepala dan tidak tercerahkan. Bukan salahnya Wan Hang melarikan diri. Leluhur Starchild, masalah ini benar-benar berbeda dari apa yang kau pahami. Zhang Chengfeng berdiri, menggertakkan giginya dan dipenuhi kebencian, leluhur, tolong dengarkan aku. Zhang Chengfeng sangat pandai berbicara dan menjelaskan situasi dalam beberapa kata. Ketika Wan Hang mendengar ini, dia tahu keadaan telah menjadi suram. Ia langsung roboh ke tanah. Murid-murid Sekte Awan Langit lainnya secara naluriah ingin mendukungnya, tetapi mengingat apa yang telah ia lakukan, mereka pun urung melakukannya. Han Feng, apakah ini benar? Tanya Howling Supreme Heavenly Lord tanpa ekspresi, wajahnya semakin gelap. Han Feng berkata, leluhur, itu benar. Saat itu, aku juga bingung kemana Wan Hang pergi. Aku bahkan sempat berpikir mungkin aku salah ingat dan Wan Hang telah tewas dalam pertempuran. Baru sekarang aku tahu, Dewa Langit tertinggi yang melolong menjadi murka. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Dia tidak marah tadi karena dia tidak tahu tentang skandal Wan Hang. Sekarang setelah dia mengetahuinya, Howling Supreme Heavenly Lord tidak dapat lagi menoleransi hal itu. Sekalipun dia ingin melindungi juniornya, dia sama sekali tidak bisa menerima siapapun dari sektenya melakukan tindakan keterlaluan seperti itu. Wan Hang, kata Dewa Langit tertinggi yang melolong dengan dingin. Wan Hang tahu bahwa keadaan akan menjadi buruk, dan ia berlutut di tanah, Tuan Surgawi, leluhur, saya bingung saat itu. Saya juga tidak ingin menjadi pembelot, tetapi tubuh saya tidak terkendali. Dewa Langit tertinggi yang meraung menutup matanya dan mendesah berat. Dia sangat ingin menyelamatkan muka para pengikutnya, tetapi sekarang Wan Hang telah melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa memaafkannya, dan ada begitu banyak orang yang menonton. Bisakah dia menunjukkan perlakuan khusus? Bagaimana orang lain akan mengerti? Dewa Langit tertinggi yang melolong berhenti membuang kata-kata dan menepuk telapak tangannya dengan ringan. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong bergerak, membuat semua orang merasa tenang. Suasananya sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Wan Hang juga berdiri tercengang, tidak tahu apa yang telah terjadi, dan bahkan berpikir bahwa Howling Supreme Heavenly Lord telah memaafkannya. Namun, sesaat kemudian, ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Lalu, dengan keras, dia berubah menjadi kabut darah. Dia terjatuh sepenuhnya. Melihat ini, semua orang yang hadir tersentak kaget. Namun, mengenai nasib Wan Hang, banyak yang merasa puas dan lega. Begitulah seharusnya. Bajingan hina seperti itu tidak hanya melarikan diri dari medan perang, tetapi juga memfitnah orang lain dan memuliakan dirinya sendiri. Dia telah mencapai puncak rasa malu. Dewa Langit tertinggi yang melolong juga merasa sedih sekarang. Seandainya Wan Hang melarikan diri dari medan perang, dia pasti sudah melindunginya. Namun, Wan Hang seharusnya tidak memuliakan dirinya sendiri dan memfitnah orang lain setelah melarikan diri. Hal itu telah menyebabkan kemarahan publik, sehingga sulit untuk ditangani. Dia bahkan tidak bisa melindunginya lagi.
Anak bintang surgawi yang mulia melihat suasana hati yang sedih dari Howling Supreme Heavenly Lord, tetapi harus bertanya tentang kota 10.000 hantu, jadi dia bertanya, apakah Anda mempelajari informasi spesifik apapun dari kontak dengan seseorang yang memiliki gelar Ghost Venerable? Yang mulia, memang banyak informasi yang kami peroleh. Pertama-tama, ini tentang Netherworld. Pesawat ini sepertinya akan menyerbu dunia kita, dan mungkin sudah menyerbu, kata Yuan Ming. Netherworld, murid Howling Supreme Heavenly Lord mengerut. Tuan Surgawi, apakah Anda tahu tentang alam Nether? Yuan Ming bertanya dengan heran. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang itu? Netherworld, Netherworld. Sungguh mengejutkan bahwa kota misterius ini berhubungan dengan Netherworld. Ini masalah besar sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, jiwa-jiwa Yin dan makhluk-makhluk hantu dari Netherworld telah muncul di klan Tianpeng. Klan Tianpeng. Banyak yang tercengang. Itulah klan yang setingkat dengan ras manusia kita. Kekuatan keseluruhan klan Tianpeng tampaknya lebih kuat daripada kekuatan ras manusia kita. Yuan Ming tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi selanjutnya. Putra bintang surgawi menghela napas, saat itu, hantu-hantu Netherworld menyebabkan kekacauan di klan Tianpeng. Kalian semua tahu tentang kekuatan klan Tianpeng. Saat itu, klan Tianpeng jauh lebih kuat daripada ras manusia kita, bahkan dengan 4 ahli tahap tanpa batas. Klan ini bisa disebut sebagai klan terkemuka di benua. Namun, karena insiden Netherworld, mereka menderita kerugian besar, dengan 2 ahli tahap tanpa batas tewas dalam gelombang hantu Netherworld. Banyak kultivator tahap Mahayana juga tewas atau terluka, dan seluruh klan menjadi putus asa. Apa? Banyak orang tidak dapat menahan kepanikan, bahkan Yang Chen pun merasa gelisah. Bahkan 2 ahli panggung tanpa batas pun gugur. Apakah Netherworld benar-benar menakutkan? Lagi pula, invasi Netherworld saat itu hanyalah puncak gunung es. Meski begitu, invasi itu hampir menghancurkan klan-klan super di benua kita. Jika bukan karena kerjasama klan Tianpeng yang tepat waktu dengan klan lain dan meminta bantuan mereka, konsekuensinya tak terbayangkan. Jika klan Tianpeng hancur, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup di sini sekarang, kata Howling Supreme Heavenly Lord. Kalau begitu, kota misterius yang kita temukan di Jade Fairyland kali ini, Yuan Ming ragu untuk berbicara, karena dia merasa masalah ini berada di luar kendalinya. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong berkata tanpa ekspresi, jika ini benar-benar terkait dengan Netherworld, maka masalahnya serius. Starchild Heavenly Venerate dan aku akan segera pergi ke negeri Perigiok untuk menyelidiki. Jika perlu, penghancuran negeri Perigiok juga akan dilakukan. Ini, orang yang bertanggung jawab atas Istana Tongtian sedikit tidak senang. Baik Starchild Heavenly Venerate maupun Howling Supreme Heavenly Lord mendengus dingin bersamaan. Starchild Heavenly Venerate berkata, kami tahu kau merasa tidak nyaman. Kompensasi atas kehancuran Jade Fairyland akan diberikan oleh berbagai sekte kami. Sebagai anggota tingkat tinggi Istana Tongtian, kau tidak mungkin tidak tahu tentang insiden itu. Masalah Netherworld terlalu besar, dan kami tidak tahu apa-apa tentangnya. Jika kami membiarkan mereka menyerang dunia kami, dan terjadi bencana, mampukah Istana Tongtianmu menanggungnya? Para petinggi Istana Tongtian ini tentu saja tidak mudah marah di hadapan 2 makhluk surgawi. Terlebih lagi, karena mereka bersedia memberikan kompensasi, mereka menjadi jauh lebih ramah. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Karena masalah ini menyangkut Netherworld, kita harus pergi ke negeri Perigiok, kata Howling Supreme Heavenly Lord. Sebelum kedua yang mulia surgawi melakukan itu, kusarankan kalian menginterogasi orang-orang jahat dari sekte hantu ganas ini terlebih dahulu. Kita terlalu lunak terhadap para kultivator jahat ini sebelumnya, kata Yuan Ming. Setelah percakapan berakhir, ia melambaikan tangannya. Orang-orang di bawah memberi isyarat untuk memanggil anggota sekte hantu jahat yang dikendalikan. Oh. Orang-orang dari sekte hantu jahat. Howling Supreme Heavenly Lord sedikit terkejut. Kami menduga bahwa orang-orang dari sekte hantu jahat mungkin memiliki hubungan dengan Netherworld, dan kemungkinan besar merekalah yang membuka gerbang antara dunia kita dan Netherworld, kata Yuan Ming, tak mampu menyembunyikan amarahnya. Ekspresi Howling Supreme Heavenly Lord berubah muram, neraka. Sekte hantu ganas, ternyata ada hubungannya dengan kalian. Kalian benar-benar mencari kematian. Kalian berhasil menangkap mereka. Setelah orang tua sepertiku melakukan pencarian jiwa, aku akan tahu segalanya. Mendengar tentang pencarian jiwa dari Howling Supreme Heavenly Lord, anggota sekte hantu jahat semuanya ketakutan. Yang mulia surgawi, mohon ampuni. Beberapa kultivator jahat tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa hidup jika yang mulia surgawi melakukan pencarian jiwa. Howling Supreme Heavenly Lord tidak akan bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Ia marah dan tak bisa melampiaskannya. Kini setelah mendapat kesempatan, ia langsung mengulurkan tangan dengan gestur telapak tangan. Tak lama kemudian, beberapa kultivator jahat sekte hantu ganas tidak bisa bergerak sama sekali, terpaku di tempat. Dewa langit tertinggi yang melolong itu mempertahankan gerakan mencengkeramnya untuk beberapa saat. Dengan mata terpejam, saat terbuka lagi, segalanya telah berakhir.
Para pembudidaya jahat Sekte Hantu Ganas berbusa mulutnya, tubuh mereka layu, mereka jatuh ke tanah, hidup atau mati tidak diketahui. Jelas mereka semua sudah meninggal tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Anak bintang surgawi yang mulia tahu bahwa Dewa Surgawi tertinggi yang melolong telah memperoleh beberapa informasi penting dan bertanya, Xiao Ming, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang penting? Tentu saja, orang-orang Sekte Hantu Ganas ini benar-benar merencanakan dengan sangat baik. Anak bintang, ikut aku cepat ke negeri Peri Giok, ini masalah yang sangat penting. Kita berdua akan menyelidikinya dulu. Mengenai hal-hal lainnya, kita akan membahasnya di perjalanan. Dewa Surgawi tertinggi melolong melambaikan lengan bajunya, lalu ia dan anak bintang yang mulia surgawi menghilang di tempat. Melihat mereka datang dan pergi seperti hantu, para ahli lainnya tercengang. Karena khawatir kerugian mereka akan terlalu besar, beberapa petinggi Istana Tongtian berkata, semuanya, silakan lakukan sesuka hati kalian. Kami akan membantu kedua yang mulia surgawi. Semua orang tahu niat para petinggi Istana Tongtian dan tentu saja tidak akan menghentikan mereka. Ketika sekelompok orang itu pergi, tatapan Yang Chen tertuju pada Hua Wanru, lalu ia pun pergi. Sampai larut malam, Yang Chen, seperti yang dijanjikan, tiba di tempat pertemuan dengan Hua Wanru. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.